Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Anak-anak, kemarin kita belajar tentang rantai makanan dan peran makhluk hidup dalam ekosistem. Masih ingat ya anak-anak ya? Nah, mari kita sedikit mengingat pelajaran tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Beberapa rantai makanan yang bergabung saling berhubungan dalam suatu ekosistem akan membentuk jaring-jaring makanan. Anak-anak, itu pelajaran kita yang kemarin tentang rantai makanan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai hubungan antara dua makhluk hidup yang disebut dengan simbiosis. Apa yang dimaksud dengan simbiosis? Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling berdampingan. Simbiosis juga merupakan suatu pola interaksi yang erat antara dua organisme yang berlainan jenis. Simbiosis ini banyak sekali macamnya anak-anak, tetapi yang kita pelajari di sini adalah simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Pertama, kita belajar tentang simbiosis mutualisme. Apa yang dimaksud dengan simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme adalah hubungan sesama makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua pihak. Contohnya adalah kerbau dan burung jalak. Anak-anak, pada tayangan ini banyak sekali burung jalak yang hinggap di punggung ataupun kepala kerbau. Untuk apa anak-anak? Ternyata burung jalak ini mencari makanan berupa kutu yang ada di tubuhnya kerbau. Ini keuntungan burung jalak, yaitu mendapat makanan berupa kutu. Sementara keuntungan kerbau yaitu terbebas dari kutu yang menghisap darahnya. Contoh yang lain, bunga dan lebah atau kupu-kupu. Anak-anak, kalau kita berada di taman bunga, kita sering melihat ya banyak kupu-kupu yang berterbangan lalu hingga pada bunga tersebut. Nah, apa tujuannya? Ternyata kupu-kupu atau lebah ini hingga pada bunga ini mencari makanan anak-anak. Makanannya yaitu berupa madu atau nektar. Nah, ini keuntungan dari lebah atau kupu-kupu, yaitu mendapat makanan berupa madu atau nektar yang terdapat pada bunga. Sementara bunga ini secara tidak langsung mendapat keuntungan terbantu dalam terjadinya proses penyerbukan. Contoh yang lain yaitu flagellata dan rayap. Di sini keuntungan rayap yaitu terbantu dalam proses pencernaan oleh flagellata yang hidup di dalam usus rayap. Dan keuntungan flagellata itu mendapat makanan yang terdapat dalam usus rayap. Anak-anak, ini sedikit tentang contoh simbiosis mutualisme. Masih banyak contoh-contoh simbiosis mutualisme di sekitar kita. Sekarang kita belajar mengenai simbiosis parasitisme. Apa simbiosis parasitisme? Simbiosis parasitisme adalah ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapat keuntungan namun merugikan pihak lainnya. Biasanya simbiosis parasitisme ini melibatkan organisme parasit seperti kutu, cacing, jamur, bakteri, benalu, dan lain-lainnya. Kita ambil contoh di sini tali putri atau benalu dengan beluntas atau yang sering disebut dengan inangnya. Perhatikan di situ, tali putri ini menutupi seluruh permukaan beluntas atau inangnya, ya. Nah, kenapa tali putri ini disebut simbiosis parasitisme? Karena tali putri 100% hidup dengan mengambil sari makanan dari tumbuhan yang ditempeli, sehingga tumbuhan tersebut akan lebih cepat mati. Karena tali putri ini tidak bisa membuat makanan sendiri atau tidak bisa berfotosintesis. Jadi tali putri dan benalu ini akan mengambil sari-sari makanan dari inangnya. Kerugian dari tumbuhan yang ditempeli ini akan cepat mati.
Contoh yang lainnya adalah cacing gelang atau cacing tambang yang hidup di dalam usus manusia. Anak-anak, di sini cacing tambang ini akan menghisap darah dari usus manusia, sehingga penderita akan mengalami anemia akut. Oleh sebab itu anak-anak, kita harus selalu menjaga kebersihan agar kita terhindar dari cacing gelang atau cacing tambang. Berikutnya adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah sebuah interaksi antara dua makhluk hidup yang salah satu organisme akan diuntungkan, sementara organisme lain tidak diuntungkan atau tidak dirugikan. Contohnya di sini adalah ikan hiu dengan ikan remora dan ikan badut dengan anemone laut. Anak-anak, di situ pada gambar banyak sekali ikan remora yang berenang di sekitar ikan hiu. Nah, ikan remora berenang di sekitar ikan hiu itu ada maksud dan tujuannya, yaitu ikan remora ataupun ikan badut yang ada di anemone laut ini akan terhindar dari predator. Jadi kalau ada predator yang akan makan ikan remora karena dia berenang di sekitar ikan hiu, maka predatornya akan pergi dengan sendirinya. Dan ikan remora kalau ada predator akan sembunyi di daerah anemone laut. Ya. Keuntungan yang lain, ikan remora juga mendapat makanan dari sisa-sisa makanan yang dimakan oleh ikan hiu. Demikian anak-anak, ikan remora dan ikan badut keuntungannya akan terhindar dari predator. Dan ikan remora juga mendapat makanan. Sementara ikan hiu ataupun anemone laut ini tidak dirugikan atau diuntungkan. Contoh lainnya adalah anggrek, sirih, tanduk menjangan, pakis dengan inangnya. Di sini anggrek, sirih, tanduk menjangan ataupun pakis ini hidupnya menempel pada pohon yang lain atau yang sering disebut dengan inangnya. Tetapi sirih, anggrek ataupun tanduk menjangan ini hanya menempel saja, tidak mengambil sari makanan ya. Jadi keuntungan daripada anggrek, sirih, tanduk menjangan ini hanya mendapat keuntungan tempat tinggal, sementara pohon yang ditempeli tidak dirugikan atau diuntungkan. Demikian anak-anak tentang pelajaran hari ini, yaitu mengenai simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme maupun simbiosis komensalisme. Apakah ada contoh yang lain? Banyak sekali anak-anak contoh-contoh dari simbiosis di sekitar kita ya. Jadi kita bisa mencari contoh-contoh simbiosis di lingkungan sekitar kita. Anak-anak, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita ya, dan semoga kalian memahami dari pelajaran simbiosis yang barusan kita pelajari hari ini. Demikian anak-anak pertemuan kali ini. Terima kasih, tetap semangat. Walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung di kelas, tetapi kita harus tetap semangat, tetap rajin belajar ya, supaya ilmu kita selalu bertambah. Tuhan memberkati dan semoga kita dapat berjumpa pada materi pelajaran berikutnya.